Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Nabi kelas 6? Sehat? Alhamdulillah. Kembali lagi kita ketemu di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul materi kita hari ini adalah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum belajar, mari kita berdoa seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak Nabi sekalian, kita baru saja melewati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Ya kan? Tepatnya itu di hari Kamis beberapa minggu yang lalu. Ya. Nah, kita lihat dulu sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang sayang dan siapa yang cinta kepada nabinya? Ya, alhamdulillah, kita pasti sayang, kita pasti cinta, dan kita pasti rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyaklah kita berselawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kepada beliau. Insya Allah kita akan dipertemukan nanti di suatu hari yang indah, di tempat yang indah, dan berkumpul bersama beliau, para sahabat dan keluarga beliau. Amin ya robbal alamin. Nah, kalau kamu sayang, kalau kamu cinta, kamu harus tahu dulu, ya, siapa Nabi Muhammad itu. Ya, Nabi Muhammad itu sama seperti kita manusia, ciptaan Allah. Beliau dilahirkan di kota Mekah, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun Gajah. Tepatnya 20 April 571 Masehi. Kenapa disebut dengan tahun Gajah? Karena saat beliau dilahirkan bertepatan dengan penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, tentara bergajah itu binasa dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara burung ababil yang membawa batu yang cukup panas dari neraka. Maka sepertilah gajah-gajah itu dimakan ulat. Ini seperti dalam Al-Quran surah Al-Fil dijelaskan Allah. Ya. Siapa nama ayahnya? Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya Aminah Az-Zuhriyah. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, beliau sudah dalam keadaan yatim. Ayahandanya sudah meninggal. Ya, lalu sepulang dari ziarah melihat makam ayahnya, ibundanya pun jatuh sakit dan meninggal pula lah. Jadi saat itu beliau sudah menjadi yatim piatu. Siapa yang memeliharanya? Yaitu kakeknya bernama Abdul Muthalib. Dan usia kakeknya 80 tahun, Abdul Muthalib meninggal. Dan usia Rasulullah saat itu 12 tahun. Selama usia 12 tahun itu Rasulullah sudah bisa bekerja membantu pamannya menggembala domba. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Ya. Selain mengembala domba, beliau juga sudah bisa berniaga. Ya. Jadi suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berniaga di Basrah, selatannya negeri Syam itu, bertemu dengan rahib. Rahib itu pendeta
ya, bernama Bahira. Ia melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Itulah dia. Nah, pada usia 25 tahun Muhammad mendagangkan barangan seorang saudagar kaya, perempuan saudagar kaya bernama Khadijah. Ya. Muhammad berniaga ditemani oleh Maisarah, budaknya Khadijah. Ya, melalui perjalanannya cukup panjang, Wadil Qura, Madian, dan Dirtamut. Lalu beliau dengan kejujuran dan kemampuannya dalam mendagangkan barang-barang milik Khadijah tadi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada orang-orang yang sebelumnya. Ya. Khadijah istri tercinta. Pada usia Rasulullah 25 tahun, Rasulullah dipinang ataupun memiliki istri yang sangat tampan, yaitu bernama Khadijah. Karena Khadijah saat itu berusia 40 tahun, jatuh hati dengan Muhammad, maka menikahlah mereka. Saat itu Rasulullah usianya 25 tahun. Nah, suami istri Khadijah dan Muhammad dihiasi nuansa sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya, mereka memikirkan rusaknya moral daripada kaum Quraisy yang penuh dengan kejahilian, sehingga mereka mencari solusi bagaimana cara memperbaiki perilaku orang-orang Quraisy ini. Ketika Nabi Muhammad SAW 40 tahun, Rasulullah pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat, berdiam diri, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan doa, dengan berdoa kepada Allah. Nah, pada satu ketika malam, datanglah malaikat berkata kepadanya, "Bacalah." Dengan terkejut Muhammad menjawab, "Saya tak dapat membaca." Lalu seolah malaikat itu mencekiknya, kemudian dilepaskannya lagi seraya berkata, "Iqra, bacalah." Masih dalam ketakutan, Muhammad menjawab, "Apa yang akan saya baca? Apa yang akan saya baca?" Malaikat pun berkata, "Bacalah, dengan menciptakan manusia dari segumpal darah. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu, menciptakan manusia dari segumpal darah." Sebagaimana Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah, yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Kemudian beliau mengucapkan bacaan itu, lantas malaikat pun pergi. "Gerangan apa yang dilihatnya?" Baginda berkata sambil merasakan ketakutan. Setelah menerima wahyu yang pertama, Muhammad menjadi seorang utusan Rasul yang memiliki kewajiban menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. 4 sifat utama Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, dan yang keempat tabligh. Siddiq artinya berkata dengan sebenarnya. Amanah dapat dipercaya. Fatonah cerdas. Tabligh menyampaikan apa yang diwahyukan Allah secara terbuka dan transparan. Yang penting adalah keteladanan Nabi tidak akan menyuruh jika belum bisa melaksanakannya. Satu contoh teladan lebih utama daripada 1000 nasihat.
Mungkin ini aja materi yang Abi sampaikan tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perjalanan Rasulullah dari lahir sampai beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita, mengajarkan kita dan memberikan contoh kepada kita sebagai umatan rahmatan lil alamin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.